Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Selalu motivasi, edukasi untuk kalian semua. Nggak bosan-bosan untuk membahas kondisi market, PP dan yang lain-lain. Tetap dior ya, riset sendiri selalu saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Maaf sambil rokokan, saya agak siang sekarang kalau bikin video siang. Saya dahulukan untuk jamaah di masjid dulu, kemudian pagi juga tidurnya kadang-kadang habis subuh bikin video agak siangan dikit karena malam juga banyak kegiatan yang positif dengan kegiatan meningkatkan ibadah dan tentunya mendoakan koin PP juga. Kalau melihat kondisi berita yang ngalor ngidul ngetan ngulon sekarang sudah berbeda, bergeser, sudah nggak ngurusi yang namanya berita-berita lagi, karena berita itu yang bikin dia, yang punya dia, yang bayar dia sesuai dengan kepentingan dia. Market sudah semrawut, sudah nggak kayak dulu lagi, jadi sudah suka-suka dia, seenak udelnya dia, mau jam mau pam itu sudah mereka yang atur, yang mainkan, yang menjadwalkan. Kita tinggal ikuti permainan saja. Yang mana ini game murni, dengan berbeda dulu yang hanya beberapa gelintir paus megalodon. Sekarang sudah banyak orang dari saham masuk kripto, belum dari CMC Group yang derivatif saham sekarang sudah bergeser ke kripto juga, ditambah megalodon besar seperti BlackRock yang manipulasi harga juga, belum lagi market maker, pemain modal besar, ditambah Trumpnya juga begitu, kadang memanfaatkan geopolitik global, ada tarif dagang, ada macam-macam. Jadi kalau dulu ketika ada data-data CPI, data pengangguran yang akan rilis di 10-11 ini, kalau datanya bagus maka market akan bergerak menghijau bagus. Sekarang udah berbeda, dan sejak adanya ETF, sudah saya jelaskan di tempo lalu bahwa adanya ETF itu mereka udah kontrol sepenuhnya market itu, maunya mereka kontrol, sudah nggak bisa musim-musiman lagi ya. Jadi ditandai dengan banyak aliran dana institusi yang sudah dicaplok BlackRock tentunya, yang cuan di 2,1 miliar keluar ETF tahun 2024 ya. Kemudian institusi masuk semua, BlackRocknya sudah cuan TP duluan. Dan kita juga lihat sejak adanya ETF, adanya pemangkasan suku bunga sampai 3 kali juga, market melempem, nggak ada gerakan yang cukup signifikan ya. Itu semua akibat dari dana-dana ETF yang masuk ETF, institusi udah masuk ETF, jadi udah nggak pengaruh banget, suka-suka dia. Makanya banyak yang bilang bear bisa bull, bilang bull bisa bear. Kalau sekarang mau bear itu kita nggak usah pedulikan bear, mau bear apa, harga sekarang juga udah ember. Harga sekarang tuh udah kayak bear, mau bear kapan lagi, mau bear kemana lagi, yang penting kita ikuti aja permainan. Saya yakin kalau PP akan bermasa panjang, tidak datang dan pergi begitu saja. Dilihat dari holdernya yang meningkat terus, fundamentalnya bagus. Seorang orang besar di sini udah, pokoknya kalau bicara PP itu semua sudah memenuhi syarat untuk menjadi 1 ataupun 2 rupiah. Tinggal sabar menunggu waktu saja. Mudah-mudahan di Agustus September dengan pemilu AS ada banyak dana gelontoran segar, serangan pajar, stimulus yang terjadi. Dan ini kita itu nggak ngerti apa yang lagi dia mainkan. Apakah market dibikin berdarah-darah tapi paus-paus sudah pada TP duluan dan cuan banyak, kemudian cari harga bandingan di bawah harga murah, ataupun market dibikin hancur dulu supaya untuk menggait dana pemerintah untuk mengeluarkan stimulus. Kalau market hancur, saham berdarah-darah semua, kripto berdarah-darah juga, pemerintah, masyarakat AS sendiri yang akan goyang dengan banyak, bisa terjadi huru hara, penjarahan, macam-macam. Yang susah pemerintah sendiri nanti, apa ujung-ujungnya mereka ingin semua guide dana-dana pemerintah supaya masuk stimulus, cetak uang, macam-macam. Jadi kita ikuti saja. Yang jelas yang kita punya prinsip sendiri, ketika
waktu menaikkan suku bunga sampai 525 basis point dalam 1 tahun, begitu gilanya si Powell tahun 2022, hancur market, udah kayak kiamat. Orang udah nggak pada harapan dan nggak ada orang percaya masuk BTC di harga 16.000 ataupun 250 juta, itu nggak ada yang percaya. Malah saya dimaki-maki, ber mas belum mau ber, harga sudah ngeber, nggak taunya ujung-ujungnya sampai 1 miliar 2,1 miliar toh. Terjadi BNB, Solana, semua. Jadi kondisi turun gini pasti sama, orang nggak akan percaya akan masuk PP sekarang kalau nanti akan jadi 1 rupiah, itu nggak ada percaya. Nanti percaya kalau sudah terjadi, kecuali kita masuk koin-koin yang asal. Bukankah sejarah mengatakan, sudah fakta dilihat dari Shiba dan Doge berdasarkan komunitas, kalau yang komunitasnya nggak ada, holdernya sedikit, investornya sedikit, yang terjadi kayak Squid Game, scam, Libra dari Argentina, kerjasama dengan si Melania, istrinya Trump, hancurkan kemarin kasus 80% di tikung debtnya jualan, itu yang terjadi. Kalau PP sih saya nggak pedulikan, saya tambah muatan. Jadi kondisi market itu mereka atur, tahu-tahu nanti di pump besar-besaran, karena sudah di bawah harga, dari bursa juga nggak ada fee yang masuk, ya juga nanti investor pada bubar, pada kabur. Mereka itu kan pemain kripto nggak menginginkan juga kripto hancur. Ini permainan kalau sudah memang berdarah-darah, sudah waktunya harus dipam untuk menarik investor kembali. Mereka udah cuan banyak di TP di pucuk, kemudian harga di bawah masuk lagi, pasti beritanya dibikin yang heboh-heboh, yang mantap-mantap, yang bagus-bagus untuk menarik investor, yang mana baik retail sama paus juga ketika harga terbang itu bukannya pada jualan, malah makin FOMO, euforia itu akan terjadi. Dan ini memang basic dari kripto itu seperti itu, volatile sekali. Kalau naik ya tinggi minta ampun, kalau turun ya hancur-hancuran. Kita turun 10%, 20%, 70% nggak soal. Sekali naik juga ribuan persen dalam PP udah biasa. Kita tahu sendiri kan, PP tidak pernah terlempar dari top CMC 100, masih ada di situ. Belum mengalami bull market. Ya kita sabar saja. Kita diuji sabar sambil kita kerja yang lain, ngarit kayak minggu bebek kan. Kayak begitu, karena kalau yang nggak kuat-kuat ya mending minggir, jangan main kripto, harus benar-benar yang sabar betul. Dan ya memang kita juga lihat BTCD-nya masih di atas, itu salah satu indikator yang memang faktor utama untuk tahu aliran dana itu kemana. BTCD-nya masih di atas, geopolitik global yang gunjang ganjing. Ya kondisi kini memang yang sangat tepat sih untuk investasi, karena pemenang tetap long invest holder jangka panjang ya. Oke, kita akan lihat untuk sekarang, dilihat juga rankingnya sudah masih di 52, holdernya naik terus, holdernya untuk PP. Kemudian ini sudah masuk 20,7 triliun, harga 0,05 kembali. Dan ini salah satu koin yang akan menjadi besar saya rasa. Ini ada apa lagi dengan Polygon ini? Polygon kayaknya akan kerjasama dengan PP atau gimana ini? The Peel Strat is the holder. Apa ini, saya coba lihat. PP adalah salah satu dari token pertama yang jutaan orang beli saat mereka memasuki kripto, karena nama saja sudah cukup. POL menjadi token gerbang bagi seluruh generasi trader yang ingin menjelajahi DeFi. Keduanya bekerja sebagai titik masuk karena mereka mengurangi perasaan memasuki gelap. Pokoknya rame lah ya. Dan kita kalau lihat peer and greed-nya juga sangat menjijikan ya, karena udah turun banget, peer banget. Ini sebenarnya waktunya masuk, karena waktu bear market itu kemarin di 15 kan, paling bawahnya kan. Ini peer-nya sampai kemarin sampai ke 13. Fear banget, orang takut banget. Jadi di saat peer ini kita memang harus masuk. Ini sekarang peer-nya sudah masuk 14, dan ini menarik juga, altcoin season indexnya sudah 46/100 dengan fear and greed-nya jatuh banget, kok altcoin seasonnya kok naik. Ini ada apa? Ya juga ya kita harus sabar. Ini seperti sudah bear market ini. Mau bear market gimana lagi? Ini sudah ETH aja udah 29 juta. Ya ETH aja turunnya sampai 15% dalam 1 minggu. Semua turun, bukan hanya PP. Ya turun gini kita nikmati aja, dapat barang murah. Ya ketika turun harga murah seperti ini kayak tahun 2022, orang pada takut, pada pesimis.
Kalau saya optimis saja. Yang penting koin-koin jangan ngasal ya, yang market cap-nya yang sudah gede, yang aman-aman. Mau turun lagi kayak apa juga ETH gak apa-apa, nanti akan balik lagi ratusan juta bisa terjadi. ETH, BNB ini tethernya yang memang melambung uang lagi ke tether semua ya, ke USDT. Solana aja, Solana ini 18% turun dalam 1 minggu. Semua turun, Hyperliquid juga sudah longsor kan. Semua turun. Cardano gila lagi di bawah 3.000 coba. Ini seperti bear market sudah. Mau bear market ini udah bear, harga bear udah dikebiri nggak karuan. Cardano aja 30% turunnya dalam 1 minggu. Ini kondisi kayak gini orang pasti takut lari. Kalau ada uang justru masuk jual jalan ya, udah. Aduh, yang penting pada kuat aja ya mental-mental kalian. Yang naik ya USD semua ini Binance ya, USD 1 Binance lagi stable coin yang pada lari ke stable coin semua ini ya, cuma ya semua lagi ke stable coin semua larinya, gila pokoknya lagi ambruk banget ya. Kalau ambruk begini ya saya modal saja udah sangkutnya dari 50 juta saya. PP masih mending 17% coba koin, apakah nggak mata? PP 17%, lihat Cardano turun sampai 30%. Yang naik Siren gemblung nih. Siren ya itu suka-suka dia ya. Siren tahu-tahu koin kayak gitu pumpnya tinggi, gak punya fundamental terbang tinggi, suka-suka dia market. Makanya nanti waktunya kita naik ya naik coba ancur-ancuran, mending Polygon 13%, PP 13% karena harganya sudah di bawah. Coba yang ngeri-ngeri ini Cardano ini lagi dibom, bener dibom 30% dalam 1 minggu, gila harganya di bawah 3.000, nangis ini Charles ya. Dan pokoknya lagi kayak gini tuh kalau saya ada kambing saya jual ya. Saya nggak punya kambing ini di perumahan, nggak bisa melihara kambing, paling melihara janda. Gemblong ya. Oke, begitu aja saya sampaikan dari siang hari ini. Untuk semangat kalian, semangat untuk serok-serok aja gini, nggak usah takut, pilih koin-koin yang bagus-bagus, tetap semangat, tetap yakin semua yang terjadi sudah menjadi kehendaknya. Kita nggak perlu kita nangis lagi lah ya. Dior ya, ini sendiri ya, dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP, jos. Jadi kesel gak semangat kalau market lagi turun. Cos.